Kata Nabi Muhammad, siapa ya Khawlah? Kalau kamu mau yang janda, Saudah tuh itu suaminya itu meninggal waktu hijrah ke Habasyah. Kesian dia Rasul. Kalau engkau nikahi, engkau membantu kehidupannya. Karena keluarganya belum ada yang masuk Islam, dia doang. Jadi mereka kayak keberatan buat ngasih nafkah sama Saudah. Kalau kamu mau yang perawan wahai Rasul, putrinya sahabat kamu aja tuh Aisyah. Aisyah itu punya kakak teman-teman. Kakaknya Asma binti Abu Bakar. Itu sudah menikah sama Zubair bin Awam. Sepupuan sama Sayyidah Khadijah. Ini kan kampung ya. Jadi kayak orang satu sama lain nyambung-nyambung, kenal-kenal gitu. Kan akhirnya Nabi kemudian bilang, kita coba gitu. Khawlah ketika melihat kayaknya Nabi Muhammad setuju gitu kan. Dia pun kemudian mendatangi Sayyidina Abu Bakar ngasih tahu, Bakar enggak kesian tuh sama Nabi Muhammad. Ya ampun, nih hati kalau saya bisa kasihin, saya kasihin dah. Ibarat kata nih, Sayyidina Abu Bakar tuh kan mencintanya sama Nabi luar biasa. Nikahin apa Abu Bakar? Iya. Siapa deh yang Nabi Muhammad mau? Anak kamu gimana Abu Bakar? Aisyah. Iya kan Asma udah kawin. Ih gimana ya? Teman-teman sih sekalian, Sayyidina Abu Bakar nungguin sampai Nabi nyebut. Nabi ada ngomong gitu. Abu Bakar, Aisyah tuh gimana? Kau mau Rasul sama Aisyah? Boleh lihat Abu Bakar? Kenapa boleh lihat? Karena tuh Nabi bahkan nggak yang walaupun berteman tuh teman-teman, nggak yang model udah apal gitu sama anak temennya tuh nggak gitu juga. Karena mereka memang pandai menjaga gitu kan, pandai jagain gitu. Jagain buat anak perempuan tuh nggak gampangan lari sana lari sini, digendong sana digendong sini tuh nggak gitu modelannya. Baik Rasul, akan saya sampaikan kepada Ummu Ruman. Siapa itu? Ya istrinya, ya ibunda Sayyidah Aisyah. Nih fakta sejarahnya nih. Abu Bakar kemudian berkata kepada Ummu Ruman, Ruman, nggak enak ya manggilnya ini gimana ya? Yang kayaknya Nabi tuh udah nanya-nanya Aisyah loh. Oh gitu gimana ya? Sama si itu, gimana tuh? Jadi rupanya teman-teman, waktu Nabi Muhammad ada nyebut tentang Sayyidah Aisyah untuk dijadikan sebagai istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah bahkan sudah dilamar. Sudah jadi pinangan dari anaknya Mut'im bin Adi, temennya Sayyidina Abu Bakar, tapi belum masuk Islam. Jadi itu Nabi ngelamar Sayyidah Aisyah umur 7 tahun aja. Sayyidah Aisyah itu udah punya orang. Sekali lagi nih, jomblo-jomblo di atas 20 tahun minggir. Sayyidah Aisyah umur 7 tahun udah dilamar sama orang, udah jadi pinangan orang teman-teman. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya Mut'im bin Adi, nanyain, jadi gak sih? Jadi gak nih anak kamu sama anak saya? Katanya Mut'im bin Adi gini nih, ya jadilah Abu Bakar. Siapa tahu aja kalau nikah bikin kalian semua jadi balik kepada agama kita yang dulu. Jadi dia tujuannya mau nikahin Sayyidah Aisyah dengan anaknya Mut'im bin Adi untuk mengkafirkan Sayyidah Aisyah. Maksudnya untuk bikin Sayyidah Aisyah bikin balik lagi ke agama yang sebelumnya nyembah berhala gitu. Ya Sayyidina Abu Bakar marah banget. Langsung saat itu juga, Mut'im, saya batalkan perjodohan kita terhadap anak-anak kita. Udah tuh. Terus Sayyidina Abu Bakar pulang ngasih tahu ke Nabi Muhammad, wahai Rasul, jika engkau ingin menikahi Sayyidah Aisyah, kami akan persiapkan segala sesuatunya. Kata Nabi, kalau gitu saya mau ketemu dulu deh, mau lihat gitu ya. Karena sunnah ngelihat teman-teman. Sunnah ngelihat itu karena memang gak bisa buat ngelihat. Ya kan begitu. Nah kalau di kita nih orang pakai udah segala nih ya, perhatian buat ibu-ibu yang pada punya anak gadis. Bu, jangan pernah berpikir bahwa ustazah kalau nggak pacaran gimana mereka mau nikah. Kamu pikir tuh anakmu itu udah perlu diapain dulu gitu? Dicicipin? Diapain? Seribu sekalian yang saya muliakan, tidak diperbolehkan sebelum menikah selain melihat
Itu pun yang dilihat bukan sekujur badan. Yang dilihat boleh itu cuman wajah sama tangan doang nih. Kayak ibu-ibu lihat saya nih. Cuman saya udah ada yang punya ya. Jadi yang boleh dilihat tuh bukannya terus mau lihat rambutnya. Mau lihat, coba kalau pakai tank top gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak gitu. Teman-teman serius sekalian, enggak gitu. Yang boleh dilihat cuman wajah sama tangan doang gitu. Itu pun cuman dilihat, bukan diraba, enggak gitu. Jadi itu kata Nabi Muhammad alaihissalam kepada seorang sahabatnya yang mau menikah dengan seorang, kata Nabi gini, halatamdur ilaiha. Tidakkah sebaiknya kamu lihat dia? Lihat dia, kata Nabi Muhammad. Itu akan menambah rasa cinta di antara kalian berdua. Gitu, suruh lihat. Nah, lihat tuh karena memang di zaman tersebut, teman-teman, dan di zaman sekarang juga ya, di negeri Arab ataupun di tempat manapun yang orangnya menjalankan syariat agama, itu kan perempuan pada tutupan wajah. Jadi kan kalau ada laki-laki mau lihat tuh kan jangan sampai jadi kayak beli kucing dalam karung gitu. Nggak tahu hidungnya ada apa enggak gitu ya, nggak boleh kayak gitu, nggak tahu matanya juling apa kagak gitu maksudnya. Jadi kan harus lihat dulu nih mukanya nih, kamu cocok apa enggak gitu. Jadi akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah panggil sama ibunya, dirapi-rapiin bajunya gitu kan, 7 tahun. Habis itu ya kalau kita ya dibedak-bedakin. Terus abis gitu gini, Aisyah nanya, kenapa sih mah? Adik Nabi nak, Nabi Muhammad mah. Nanti kamu ke situ ya. Iya mah, kamu suguhin ini ya nak. Diambilin bawain anggur, dia bilang suguhin ini sama Nabi Muhammad. Iya mah. Terus kamu tungguin sampai Nabi Muhammad makan anggurnya. Nanti kalau habis Nabi Muhammad makan, tanyain, Rasul cocok nggak? Gitu. Kalau kamu mempelajari sejarah, sesudah kamu punya cinta sama Nabi, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, cinta kepada Sayyidah Aisyah, kamu dengar kayak beginian kamu seneng. Bayanginnya sweet. Betul apa enggak? Tapi bayangin kalau sejarah semacam ini dipelajari oleh orang-orang, hati mereka nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan hal-hal yang kotor ada dalam hati mereka, nggak ada iman sama Nabi Muhammad, nggak ada cinta sama Nabi Muhammad, bisa lain pemikirannya. Makanya saya ulangi berkali-kali bahwa sejarah itu ketika kamu mempelajarinya dari baginda Nabi Muhammad alaihissalam dan orang-orang soleh, kamu harus lebih dulu punya cinta sebelum mempelajari sejarah mereka. Biar nggak salah paham, biar nggak salah pemikiran, biar nggak salah ngerti, teman-teman saya sekalian, begitu ya, biar nggak gagal paham terhadap sejarah.